Kapten So adalah orang yang dulu menangkap Jiang Minggi. Dia menjaga putranya yang akan dioperasi. Ketika sedang menelpon, dia tak sengaja melihat orang seperti Minggi melintas. Dia meminta bantuan ke kantor untuk mendatangkan personil tambahan. Dan di saat mengejar Minggi, Kapten So diserang dan terjadi perkelahian antara mereka. Jiang Minggi ingin membalas dendam kepada Kapten So. Kang Ho, Takwon, dan Daijin yang berkunjung ke kamar anak Kapten So dirawat, melihat Kapten So berlari dikejar seseorang. Kapten So sampai di sebuah gedung tua, di sebelah rumah sakit, dan Mingi menyusulnya. Dan perkelahian kembali terjadi setelah Kapten So gagal menyergapnya. Mingi berteriak, "Kau menghancurkan hidupku." Dia dipenuhi dendam. Kang Ho dan Takwon datang tepat waktu. Daijin hendak menembaknya dan dicegah oleh Kang Ho. Personil bantuan datang dan mengepung Mingi. Takwon mencoba membujuknya agar meletakkan pisau dan menyerah. Mingi yang emosi berteriak, "Kau sama saja." Dia menyerang Takwon. Bersamaan, personil menembaknya dan Takwon melindungi Mingi dengan badannya. Mingi tetap nekat dan mau menyerang petugas. Dia tertembak. Teddy dan dua anak buahnya, Manson dan Yun, beserta Moyung datang ke kantor Le Taisung. Teddy berteriak dengan emosi, "Di mana bosmu?" Salah seorang yang dulunya juga anak buah Teddy berani melecehkan dan menghalangi. Si pria yang bernama Yongman ini menyuruh Antek dan para penjaga untuk menyerang Teddy. Teddy emosi, "Saatnya kau dihajar." Manson dan Yon menyerang terlebih dahulu. Teddy memeriksa sakunya. Dia pucat. Inhalernya ketinggalan di bar red zone. Teddy yang asma kehilangan kemampuannya. Dia sangat cepat sesak nafas jika tak didukung inhalernya. Mereka dihajar oleh Antek Taisung yang terlalu banyak. Manson berusaha melindungi bosnya yang dipukul. Mion mencoba melawan, sayangnya lawannya terlalu banyak. Takwon dan Mingi segera dilarikan ke rumah sakit. Para petugas medis segera memberikan pertolongan pertama. Mereka dilarikan ke ruangan operasi. Kapten Bak datang dan memuji Kapten So yang berhasil menangkap Mingi. Kang Ho melaporkan seorang warga sipil tertembak dalam proses penangkapan, tapi ia malah dimarahi oleh Kapten Bak. Kenapa ia sampai terlibat di sini? Dan ia sudah dikeluarkan dari tim. Kang Ho bergumam kesal. Hanya hasilnya saja yang penting, tapi prosesnya tidak. Dan Teddy pun dihajar sampai pingsan oleh Taisung dan antek-anteknya. Mereka tak bisa melawan. Moyung dengan berani menerobos untuk membantu Teddy. Sayangnya kameranya dihancurkan. Taisung datang. "Zaman sudah berubah, kau tak bisa menyakitiku." Teddy yang emosi berteriak, "Kau yang membunuh Kang So." Taisung berkata, "Kami sudah seperti saudara. Tidak mungkin aku melakukannya." Dia tertawa. Moyung membawa Teddy dan rekan-rekan ke rumah sakit menggunakan taksi. Kepolisian Gyeopyeong mengumumkan keberhasilannya menangkap Jiang Minggi di siaran pers resmi. Setelah pengejaran yang panjang, kondisi Jiang Minggi tertembak dan sedang dirawat. Mengenai warga sipil yang tertembak waktu penangkapan, Takwon dituduh sebagai orang yang membantu Minggi melarikan diri. Kang Ho yang menyaksikan siaran pers merasa sangat kesal. Teddy berhasil selamat dan keluar dari rumah sakit. Teddy berkata ke anak buahnya, "Hutang ini akan kita lunasi." Moyung yang baru selesai menelpon terkejut melihat kamar Teddy dan anak buahnya kosong. Lebih kagetnya lagi, Teddy meninggalkan pesan, "Aku tak bawa dompet, tolong bayarkan biaya perawatan. Nanti akan kuganti berkali lipat." Kita bisa lihat betapa sedih dan kesalnya Moyung ketika diharuskan membayar biaya rumah sakit. Takwon berhasil sadar, sementara Minggi masih koma. Kang Ho memeriksa rumah tersangka Jiangsu. Tim labor memeriksa dan mengambil sisa sidik jari. Kang Ho menyuruh tim labor memeriksa 2 batang rokok dengan merek yang berbeda. Kang Ho menemui Dr. Mina dan menanyakan tentang hubungannya dengan Jiangsu. Dia mengatakan Jiangsu tersangkut kasus dengan pembunuhan Lee Sun-mi. Dr. Mina sempat heran karena pembunuhnya sudah tertangkap. Kang So mengatakan pada hari pembunuhan, Jiangsu merusak seluruh CCTV dekat TKP dan tes DNA pada pembunuhan Song Mi juga bermarga Jiang.
polisi curiga Jiang Su adalah kaki tangan dari pembunuh berantai kupu-kupu yang tertangkap. Dia menyuruh Dr. Mina memberitahu Jiang Su agar menyerahkan diri sebelum keadaan memburuk. Kita flashback ke masa lalu Teddy. Saat itu dia menemui jaksa Yo Son-guk untuk meminta anak buahnya yang baru ditangkap dibebaskan. Ternyata Kang So ditangkap gara-gara tempat permainan judinya digerebek. Kang So dan beberapa anak buah yang berada di sana ditangkap jaksa Yu. Jaksa Yu bersedia membebaskan Kang So dan seluruh anak buahnya. Tapi Teddy harus menggantikan tempat mereka semua di penjara. Dan Teddy pun di penjara. Kang So menemuinya di penjara untuk memutuskan hubungan saudara dengannya. Teddy terdiam dan bertanya kenapa. Seluruh uang organisasi telah dipindahkan. Dan ada saksi mata, yaitu Taesung yang melihat kau mengambil semua uangnya. Teddy terdiam mengetahui dia telah difitnah. Kang So memutuskan hubungan saudara mereka. Sebelum dia pergi, Teddy mengingatkan agar jangan percaya kepada Lee Taesung. Itulah kejadian sebelum akhirnya Taesung berhasil mendirikan perusahaannya sendiri. Dan Kang So menjadi wakilnya. Memang licik orang yang satu ini. Setelah keluar dari penjara, Teddy memilih jadi pemilik bar Red Zone. Moyong dan anak buahnya menemui Tunawisma yang mengaku melihat pembunuhan Kang So di gedung tua malam itu. Setelah mentraktir makan, Tunawisma itu mengaku malam itu terlalu gelap. Dia tak bisa dengan jelas melihatnya. Dan Taesong Distribution diresmikan. Wali Kota Yu hadir untuk membuka seremoninya. Pada saat acara dimulai, Wali Kota Yu melihat sekilas Moyong mengambil gambar. Dia berbisik kepada Taesung untuk membereskannya. Anak buah Taesung mengejar Moyong. Moyong malah memancing para anak buah ini dengan suara keras berpura-pura di telepon. Ada saksi yang melihat pembunuhan Kang So. Moyong bergegas menaiki taksi. Para gangster mengejarnya. Moyong menggunakan Tunawisma ini untuk memancing para gangster. Mereka menculik Moyong dan gelandangan ini. Di lokasi penculikan, Moyong terikat bersama Tunawisma ini. Taesung datang bersama gerombolan dan anteknya. Moyong menanyakan ke Tunawisma ini apakah dia orangnya. Pria ini membenarkan. Taesung mencopot kacamata kamera Moyong dan semua alat rekam di badannya. Taesung tertawa. Kau melakukan ini karena tak ada bukti. Singkirkan mereka berdua. Moyong mengeluarkan ringkikan kuda khasnya. Yap, Teddy, Manson, dan Yon datang. Dengan inhaler, Teddy keluar dari mobil. Taesung tertawa. Ternyata hanya ini yang kau andalkan. Hyung Nim, kau harusnya pensiun. Teddy menjawab, aku sudah cukup mengenang masa lalu. Saatnya membayar hutang kita. Dan terjadilah pertarungan antara Teddy dan para gangster anak buah Lee Taesung. Kali ini ceritanya berbeda. Teddy dan dua anak buahnya menghajar gerombolan ini. Taesung melarikan diri dengan mobilnya. Ternyata Moyong punya backup kamera di saku Tunawisma ini. Teddy pun memujinya. Dr. Mina membawa Jiang Su untuk menyerahkan diri. Jiang Su mengaku memotong kabel CCTV karena iseng. Dia mengaku tak membunuh siapapun. Dr. Mina memberikan flash disk yang berisi alibi. Pada saat pembunuhan Xiaomi, Jiang Sung berada di warnet. Di monitor sebelah terlihat waktu dan tanggal kejadian. Kang Ho sempat heran. Kenapa Dr. Mina tahu jam pembunuhannya? Dia memeriksa tangan Jae-sung. Dia tak menderita pokomilia. Itu adalah cacat lahir dengan ciri anggota jari yang pendek, seperti bekas tangan yang tertinggal di leher di semua korban pembunuhan berantai kupu-kupu. Dr. Mina mengancam Kang Ho akan dilaporkan ke Komnas HAM karena menuduh orang tak bersalah dan menggeledah rumahnya. Setelah mereka pergi, Kapten So sempat marah karena Kang Ho masih mengusut pembunuhan berantai kupu-kupu. Jika Komandan Bak tahu, maka dia akan dalam masalah. Takwon keluar dari rumah sakit. Dia disambut seluruh anggota tim yang bergabung dengan Kang Ho di rumah pemakaman Bangsuk. 나는 왜 부른 겁니까? 네. 얼굴에 처박으라며. 내가 언제요? 이거 촛불. Kang Ho menginfokan dia kira akan menangkap basah pembunuh berantai kupu-kupu yang sebenarnya. Tapi dia punya alibi yang kuat. Dan Teddy pun berbicara. Dia sudah tahu siapa pembunuh peniru yang membunuh Kang So. Sayangnya dia tak punya bukti yang cukup. Takwon menyela. Untuk menangkap rakun, kita harus menggunakan asap untuk memancingnya keluar. Semua mata melihat Moyong. Dan rencana itu dimulai. Siaran Cek Fakta memberitakan.
bahwa Jang Mingi bukanlah pembunuhan berantai kupu-kupu dan Kang So dibunuh oleh penipu yang berpura-pura menjadi pembunuh berantai kupu-kupu. Ada alasan dan bukti dari kami yang mencurigai bahwa Le Taisung, pemilik Taisung Distribution, diduga menjadi dalangnya. Footage gambar-gambar dari Moyung mulai diputar walau belum menjadi bukti yang kuat. Tapi Le Taisung dan wali kota Yu sudah belingsatan dan marah-marah. Kang Ho memeriksa rumah korban Seonmi. Dia menemukan foto yang mencurigakan. Foto bersama di depan klinik. Taisung marah besar melihat mobil kejaksaan datang dan ingin membawa berkas-berkas dari kantornya. Yo Sun-guk, ternyata kau mau mengorbankanku. Dia terlihat sangat emosi. Wali kota Yu sedang dalam masa kampanyenya, menemui para pekerja buruh dan menjanjikan kalau dia terpilih lagi, kondisi kerja dan kontraknya akan diperbaiki. Taisung datang dan memohon kepada wali kota Yu, aku setia kepadamu selama 10 tahun terakhir. Tolong bantu aku. Wali kota Yu menolak, aku sulit mengabaikan sentimen publik. Aku tak bisa menolong kali ini. Taisung marah. Dia merasa ditinggalkan dan berkata, jika kubocorkan fakta di balik kematian Lee Suho, si buruh yang dibuang dari atap gedung, apa yang akan kau lakukan? Taisung tak mau dikubur sendiri. Wali kota Yu menyuruhnya pergi. Kau mau mengancamku, bermimpilah. Jika tak ingin situasi tambah parah, tutup mulut dan menyingkirlah untuk sementara. Taisung datang, menemui Kang Moyung dan memberikan bukti video. Moyung heran kenapa Taisung memberikan bukti ini. Tikus pun bisa menggigit jika terpojok, ujarnya. Dia ingin menyeludup ke luar negeri lewat kapal. Karena perintah penangkapannya sudah keluar, dia tak akan bisa lewat bandara. Dia ingin Moyung mengaturnya, karena pasti dia punya koneksi. Jika dia berhasil kabur dengan kapal, beserta uangnya, dia akan mengirimkan file aslinya ke Moyung. Gara-gara acara cek fakta, kantor polisi sibuk menjawab telepon dari masyarakat yang ingin kasus itu diungkap lagi. Kapten Bak datang dan marah-marah. Gara-gara acara TV, kita jadi diserang seperti ini. Kapten Bak menyuruh menyiapkan tim legal untuk menuntut TV. Kapten So berkata, sebelum kita menuntut mereka, mohon ikuti aku. Ternyata di ruang interogasi, Dr. Mina sudah ditangkap dan diinterogasi oleh Kang Ho. Kang Ho memang sengaja diam-diam mengusut kasus ini. Untung Kapten So mengizinkannya sehingga Mina bisa ditangkap. Kang Ho mengatakan, kita punya banyak waktu untuk membuktikan kau bersalah. Kang Ho menyodorkan bukti DNA dari puntung rokok di rumahnya. Cuma ada 2 DNA pria di puntung itu. Daijin sempat mengira Mina mengencani 2 orang pria. Setelah diperiksa, nama kedua orang itu bermarga Jang dan keduanya bersaudara. Jang Do-su dan Jang Do-il. Dokter Mina membantah, sayang sekali Dokter Jang Do-il sudah meninggal 7 tahun yang lalu. Di atas kertas dia memang mati, dan adiknya melaporkan kematiannya. Dan dari semua bukti DNA di rumah itu cuma ada 2 orang. Kami tak bisa menemukan DNA-mu, ujar Kang Ho. Kang Ho menyodorkan foto bersama yang ditemukannya di rumah Sunmi. Pria ini terlihat tidak asing, karena itu adalah dirimu, Jang Do-il. Ternyata, wanita ini dulunya adalah pria yang belok dan ganti perabotannya menjadi wanita. Semua yang mendengarkan di luar jadi terkejut. Kang Ho memeriksa lengan Dr. Mina yang ditutup perban. Bekas gigitan Lee Sun-mi tercetak jelas di tangannya. Dan wanita ini, pria, Dr. Mina memanfaatkan situasi ketika Jan Minggi kabur. Dia langsung membunuh korban baru. Mina marah dan menceritakan Seonmi pantas dihabisi. Ternyata pas pulang kerja dia memergoki Seonmi baru melakukan aborsi ilegal di ruang praktek. Mina mengancam akan melaporkannya ke kepala rumah sakit. Dulu kau juga melakukannya, Dokter Jang. Jangan pura-pura suci setelah kau berubah menjadi wanita. Dokter Mina alias Jong Do-il karena dendam lalu membunuh Lee Sun-mi karena sudah tahu rahasia masa lalunya. Kang Ho mengatakan, kenapa kau juga membunuh korban-korban lain? Dia sudah tersiksa hidupnya, karena ada beberapa orang yang tahu identitas aslinya. Semua wanita ini tahu masa lalunya dan pernah membantunya, dan mengenalnya dulu sebagai pria. Ingin menghapus masa lalunya, dia pun membunuh semua korbannya. Kau sakit, ujar Kang Ho. Kau malah membunuh semua orang yang tahu masa lalumu, yang pernah membantumu. Karena takut masa lalumu terungkap, ujar Kang Ho. Kalian tak akan mengerti, ujar Mina. Hanya karena aku berbeda, mereka sering memandang rendah padaku. Tindakanmu tidak bisa dibenarkan, ujar Kang Ho. Kau hanya orang egois dan pembunuh gila.
Lee Tae-sung sampai di kapal yang akan menyelundupkannya. Dia bersemangat bisa lolos. Ternyata yang menyapanya adalah Teddy dan dua anak buahnya. Tae-sung sangat kesal Mo-young menipunya. Dia tak menipumu. Tapi memang akulah yang bisa membebaskanmu, ujar Teddy. Saatnya kita membereskan hutang lama. Kenapa kau membunuh Kang So? Tanya Teddy. Ternyata Kang So mengirim surat ke kantor wali kota Yu. Dia hanya disuruh membereskannya. Dengan menyewa sopir truk, ternyata gagal dan akhirnya terpaksa meniru motif pembunuhan berantai kupu-kupu. Kau bilang aku sudah tak bisa menyakitimu lagi, ujar Teddy sambil mengusap tinjunya. Duh, suara tinjunya. 강수 목숨 받고 가야지. Teddy pun mengirimkan file bukti pembunuhan ke Kang Mo-young. Sementara itu, wali kota Yu menghadiri seminar kerja sebagai bagian dari tur rangkaian kampanyenya. Ketika dia bersiap pergi, layar infokus berganti gambar. Mo-young datang mengenalkan dirinya. Kalian pasti mendengar buruh yang bernama Lee Suho yang meninggal akibat kecelakaan 2 tahun yang lalu. Pak Wali Kota, bagaimana tanggapanmu? Ujar Mo-young. Wali Kota Yu membantahnya. Dia tak tahu apa-apa. Dan video diputar di layar infokus. Sebuah mobil menabrak seorang pekerja dengan keras. Pengemudinya Wali Kota Yu yang waktu itu masih jadi jaksa. Dia dalam kondisi mabuk dan marah-marah. Lee Tae-sung dan anak buahnya datang untuk menenangkannya. Anak ini melintas padahal aku ini seorang jaksa terhormat. Dia marah-marah dan menyuruh Tae-sung menyingkirkan mayatnya. Agar terkesan kecelakaan, mayat buruh ini dibuang dari atap gedung konstruksi tempat dia bekerja. Yang juga kebetulan perusahaan milik Lee Tae-sung. Mo-young emosi, kau membunuh seorang anak muda tak bersalah. Mustahil kau memperjuangkan hak anak muda. Wali kota Yu pergi dengan ajudannya. Sayang polisi sudah menunggu dan menangkapnya. Dua kasus yang saling berhubungan secara tidak langsung ini sukses dituntaskan. Senjata pembunuhan yang digunakan Dr. Mina ditemukan di ruang praktek. Tae-sung juga ditangkap. Dan yang paling bombastis, wali kota Yu tertangkap karena membunuh seorang buruh. Jang Min-gi akhirnya siuman. Dia diberi ganti rugi karena salah investigasi. Takwon membawa Min-gi ke tempat abunya ditabur dan memberikan surat terakhir dari ibunya. 네가 누명 벗게 되면 전해주라고. Dan Komandan Bak tidak luput dari hukuman. Dia dibawa provos akibat kasus salah tangkap Jang Min-gi. Semua anggota kepolisian melepasnya dengan sedih. Kang Ho datang ke makam ayahnya dan berkata, "Maafkan anakmu yang berhati dingin. Aku akan membersihkan dosa-dosamu. Hidup tenanglah di neraka. Aku akan berusaha mengeluarkanmu dari sana dan memasukkanmu ke surga." Dan kasus ini berakhir. Kita jumpa lagi di kasus ketiga. Sekali lagi mohon maaf atas keterlambatan upload dan update. Ada kegiatan dan pekerjaan yang bikin jadwal upload Mimin kacau balau. Sekali lagi mohon maaf. Semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Saya ucapkan selamat bergabung bagi yang pertama kali menemukan channel ini. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tetap sehat, tetap bahagia. Bye.